Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh kita bersyukur hari ini Tuhan berikan kesempatan untuk kita mendengarkan suaranya. Oleh karena itu, sebelum kita belajar makna dari kebaikan Tuhan dan begitu banyaknya kasih setia Tuhan, mari meminta pertolongan dalam doa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia belas kasihan-Mu yang tiada hentinya dalam hidup kami. Saat kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan suara-Mu, maka tolonglah kami untuk memahaminya, dan tolong juga kami untuk dapat melakukannya, sehingga kami benar-benar memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Ayub pasal yang ke-10, ayat yang ke-12. Hidup dan kasih setia Kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Firman Tuhan berkata bahwa jikalau kita memiliki semua dan segala sesuatu yang ada dalam dunia, tetapi kita kehilangan nyawa kita, apakah arti dari semua itu? Firman Tuhan mencatat, dan ini memang semuanya benar, tidak ada yang bisa menyangkal, yaitu bahwa hidup, nyawa adalah hal yang terpenting dalam diri seseorang. Jikalau ia memiliki harta yang begitu melimpah, tetapi sisa hidupnya ialah hidup yang sakit-sakitan, yang tidak dapat berbuat apa-apa, yang tidak bisa menikmati kekayaannya, yang tidak bisa menikmati waktu bersama keluarganya, maka itu adalah waktu yang sangat menyakitkan bagi orang tersebut. Jikalau ada orang yang berpendidikan tinggi, dia sudah kuliah bertahun-tahun dan memiliki gelar yang begitu panjang. Tetapi saat ia menyelesaikan studinya, ia akhirnya tidak dapat menikmati semua jerih payahnya, jerih lelahnya selama ini, karena ia mengalami sakit yang begitu berat sehingga tidak memungkinkan untuk dia dapat bekerja. Maka itu pun adalah hal yang menyakitkan bagi dia. Jadi tidak ada gunanya kita memiliki seluruh dunia ini, tetapi kita kehilangan nyawa kita kehilangan hidup kita. Maka hal yang paling berarti ialah nyawa seseorang atau hidup seseorang. Maka ketika Ayub memikirkan begitu banyaknya penderitaan yang ia alami, yang Tuhan izinkan lewat pencobaan yang diberikan oleh iblis waktu itu, maka ia berpikir, apa gunanya penderitaan? Apa maksud Tuhan dalam sebuah penderitaan? Sampai akhirnya Ayub merenungkan dan menemukan jawaban bahwa Tuhan terus memelihara nyawanya. Ayub menemukan bahwa sebenarnya Tuhan memelihara apa yang paling penting itu, yaitu nyawanya sendiri. Sehingga ia berkata di ayat yang ke-12 ini, hidup dan kasih setia Engkau karuniakan kepadaku. Hidup adalah bertahan, hidup adalah kemampuan untuk dapat melakukan apa yang baik menurut kita dan menurut Tuhan. Maka ketika Ayub masih dapat hidup, itu pun anugerah daripada Tuhan. Namun Tuhan tidak saja hanya memberikan hidup dan kesempatan bagi kita, tetapi Ia juga berikan kita kasih setia. Selain kita menjadi makhluk yang hidup, kita diberikan kasih setia. Dan kasih setianya ini pun bukan kasih setia yang sama seperti seseorang berikan kepada manusia lainnya. Kasih setia yang Tuhan berikan itu sangatlah berbeda dengan yang manusia lakukan. Kasih setia Tuhan yaitu baru setiap hari. Kasih setia Tuhan itu tidak akan pernah berhenti. Sekalipun kita tidak setia, tetapi Ia tetap setia. Sekalipun kita masih sering berdosa, tetapi Ia terus menerima dengan pengampunan. Oleh karena itu, kasih setia daripada Tuhan harusnya menjadi sebuah peringatan bagi kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Selain karena kita hidup, kita juga diberikan kasih setia. Kita diberikan makanan yang secukupnya. Kita diberikan keluarga yang indah. Kita diberikan teman-teman yang indah. Kita diberikan lingkungan yang indah. Maka jikalau kita pun tidak menemukan ini semua ada dalam diri kita, mungkin ada keluarga kita berantakan, mungkin kita orang yang sangat miskin, mungkin kita dijauhi oleh lingkungan sekitar kita, tapi kita masih hidup, itu pun adalah anugerah Tuhan. Maka ketika Paulus berkata baik hidup atau mati, itu adalah sebuah keuntungan bagi dia. Bahkan ketika ia mati, ia semakin untung karena ia dapat bertemu dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Ayub sadar bahwa hidupnya itu adalah karunia daripada Tuhan. Dan ia mengatakan,
dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Dia sadar bahwa walaupun ia hidup saat ini dan walaupun ia menderita saat ini, tetapi tetap Tuhan yang memelihara hidupnya. Banyak orang tetap hidup, banyak orang tetap menikmati begitu banyak kasih setia Tuhan, tetapi mereka tidak tetap percaya bahwa Tuhan yang memelihara hidup mereka. Banyak orang berpikir mereka bertahan karena mereka jago, karena mereka hebat, karena mereka kaya, karena mereka punya teman yang bisa diandalkan, punya keluarga yang dapat diandalkan, tetapi sedikit orang yang mengatakan bahwa Tuhan yang memelihara hidup mereka. Maka bagi kita saat ini, jikalau kita berada dalam situasi yang mudah atau berada dalam situasi yang sulit, yakinlah bahwa pemeliharaan Tuhan itu masih ada bagi kita. Kita masih hidup, itu pun adalah anugerah Tuhan. Kita bisa makan, itu adalah kasih setia Tuhan. Kita bisa menikmati di pagi hari yang indah, yang sejuk, itu pun anugerah Tuhan. Maka saat kita sadar itu anugerah Tuhan, maka sembahlah Dia dengan berkata, terima kasih Tuhan telah memelihara hidupku. Tuhan yang memelihara hidup kita, dan Tuhan terus yang akan menolong kita. Maka inilah firman Tuhan bagi kita, percayalah kepadanya, Ia akan terus memelihara kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Awalnya kita mati dalam dosa, tetapi kita disembuhkan sehingga kita hidup kembali. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih untuk Yesus yang telah mati bagi kami. Awalnya kami adalah orang-orang yang mati, tetapi Engkau telah menghidupkan kami sehingga kami dapat menikmati kasih setiamu, dan kami sadar ini semua adalah pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa padamu. Amin.